Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah Anda memperhatikan unyeng-unyeng atau pusaran rambut di kepala anak? Terutama jika jumlahnya 2? Ternyata dalam primbon Jawa, itu bukan hal biasa, tapi punya makna yang luar biasa. Yuk, sebelum kita bongkar makna-maknanya, tekan dulu tombol like-nya, share ke teman dan saudara, dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten spiritual dan primbon lainnya. Dalam budaya Jawa, unyeng-unyeng bukan hanya sekadar pusaran rambut di kepala. Bagi masyarakat modern, mungkin terlihat remeh. Tapi bagi para leluhur kita, unyeng-unyeng adalah tanda alam, sebuah pertanda yang mencerminkan watak, nasib, hingga arah hidup seseorang. Dalam primbon Jawa, keberadaan unyeng-unyeng adalah bagian dari tenger lahir, yaitu tanda-tanda bawaan yang dipercaya menunjukkan karakter dan jalan hidup seseorang sejak lahir. Secara ilmiah, unyeng-unyeng terbentuk karena pola pertumbuhan folikel rambut. Namun, dalam tradisi Jawa, ia bukan sekadar fenomena biologis. Ada nilai spiritual di baliknya. Para tetua kampung seringkali akan memperhatikan unyeng-unyeng bayi yang baru lahir dengan sangat cermat. Apakah 1 atau 2? Searah atau berlawanan arah jarum jam? Di tengah atau di samping? Semua itu punya tafsirnya sendiri. Primbon menyebut unyeng-unyeng sebagai kode dari Tuhan. Tanda yang tak bisa dipilih oleh manusia, namun menjadi bekal hidup yang akan memengaruhi pembawaan, jalan hidup, bahkan hubungan sosial seseorang. Maka tak heran jika dulu, sebelum anak diberi nama, para orang tua akan lebih dulu melihat unyeng-unyengnya. Lebih menarik lagi, unyeng-unyeng tidak hanya ditafsirkan sebagai simbol kepribadian, tapi juga intuisi, spiritualitas, dan kekuatan batin. Di beberapa keluarga Jawa kuno, anak dengan unyeng tertentu bahkan dipercaya sebagai calon pewaris kekuatan gaib atau penarik rezeki keluarga. Pengetahuan ini diwariskan turun-temurun, baik secara lisan maupun tertulis dalam kitab-kitab seperti Primbon Betal Jemur Ada Makna dan Serat Dewaning Rasa. Dalam kitab-kitab ini dijelaskan bahwa unyeng-unyeng bukan hanya pertanda karakter, tapi juga sebagai batu ujian bagi orang tua dalam mendidik anak mereka. Maka pertanyaan pentingnya, jika unyeng satu saja sudah punya makna mendalam, bagaimana bila anak memiliki 2? Sebelum kita masuk pada pembahasan 2 unyeng-unyeng, mari pahami dulu arti dari 1 unyeng-unyeng. Karena dalam primbon Jawa, 1 unyeng-unyeng dianggap sebagai bentuk paling umum, dan menjadi patokan awal untuk membaca sifat dasar seseorang. Jika seorang anak memiliki 1 unyeng-unyeng yang berada tepat di tengah kepala dan berputar searah jarum jam, itu adalah pertanda anak yang penurut, lembut, dan mudah diarahkan. Anak-anak seperti ini biasanya memiliki kepribadian tenang, tidak mudah memberontak, dan cenderung harmonis dalam lingkungan sosial. Namun, jika unyeng-unyengnya tetap 1 tapi berputar berlawanan arah jarum jam, primbon mengisyaratkan bahwa si anak bisa menjadi keras kepala, susah diatur, dan memiliki keinginan kuat untuk melawan aturan. Tapi jangan buru-buru menghakimi. Sifat keras kepala ini seringkali muncul dari keteguhan hati dan keyakinan yang besar terhadap apa yang ia anggap benar. Anak dengan ciri ini cenderung punya kepemimpinan alami jika diarahkan dengan benar. Unyeng-unyeng 1 yang letaknya agak ke samping kanan, menurut primbon, menunjukkan anak yang aktif, humoris, dan cepat bergaul, tetapi kurang suka duduk diam dan mudah kehilangan fokus. Sedangkan unyeng yang miring ke kiri menandakan anak pemikir, penyendiri, dan penuh ide-ide unik, namun kadang susah beradaptasi dalam lingkungan yang ramai. Banyak orang tua modern tak menyadari bahwa 1 unyeng-unyeng ini sudah cukup untuk menunjukkan cara pendekatan mendidik yang tepat. Jika anak penurut, arahkan dengan kasih sayang. Jika keras kepala, bimbing dengan logika dan teladan, bukan dengan bentakan. Dalam budaya Jawa, mendidik anak adalah ibadah. Dan memahami tanda-tanda lahir, termasuk unyeng-unyeng, dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua untuk ngerti marang kersaning alam, atau memahami kehendak alam. Maka 1 unyeng-unyeng adalah pintu awal. Tapi 2, itu pertanda bahwa kita akan bertemu dengan kepribadian yang jauh lebih kompleks. Dalam primbon Jawa, keberadaan 2 unyeng-unyeng pada anak bukan hanya dianggap unik,
tapi juga mengandung makna dalam yang seringkali membingungkan orang tua. Dua pusaran rambut di kepala dipercaya sebagai tanda bahwa si anak memiliki dua sisi kepribadian, atau dikenal dalam istilah Jawa sebagai anak kembar batin satu tubuh. Anak dengan dua unyeng-unyeng biasanya memiliki emosi yang fluktuatif, tidak mudah ditebak, dan sering menunjukkan perubahan sikap yang drastis. Di satu waktu bisa sangat penurut, lembut, dan penuh empati. Namun di lain waktu bisa berubah menjadi keras kepala, meledak-ledak, atau bahkan menantang otoritas. Primbon menggambarkan anak ini seperti angin kencang di tengah laut, tenang di permukaan, tapi bisa bergelombang besar kapan saja. Mereka cenderung punya kelebihan yang luar biasa, terutama dalam hal kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan membaca situasi sosial. Namun semua itu datang dengan risiko. Jika tidak diarahkan dengan bijak, kelebihan itu bisa berubah jadi sifat destruktif, egois, dan penuh pemberontakan. Banyak orang tua yang kewalahan menghadapi anak seperti ini. Karena hari ini anak tampak manis dan mudah dikendalikan, besok bisa jadi sangat berbeda. Inilah sebabnya dalam primbon disebut bahwa dua unyeng-unyeng adalah tenger kang kudu diparingi welas lan sabar, tanda yang harus dihadapi dengan cinta dan kesabaran. Dua unyeng-unyeng seringkali juga dihubungkan dengan kecenderungan spiritual dan batin yang kuat. Anak ini bisa tumbuh menjadi pemimpin hebat, tokoh agama, atau intelektual besar, karena mereka mampu melihat berbagai sisi kehidupan. Tapi bila tidak mendapat arahan, bisa terjerumus ke dalam kehidupan yang penuh pertentangan batin dan konflik sosial. Kuncinya adalah, bukan dimarahi, tapi dimengerti. Anak seperti ini tidak bisa disamakan dengan anak biasa. Mereka butuh ruang untuk berkembang, tapi juga pagar kasih sayang agar tidak lepas kendali. Ternyata, tidak semua dua unyeng-unyeng memiliki makna yang sama. Dalam primbon, posisi dari dua pusaran ini juga menentukan kecenderungan hidup, kepribadian, hingga potensi spiritual anak. Ada 4 tipe utama berdasarkan letak unyeng-unyengnya yang dikenal di kalangan ahli primbon. 1-2 unyeng berdekatan di tengah kepala. Ini adalah tipe yang paling sering ditemukan. Menurut primbon, anak dengan posisi ini cenderung memiliki emosi yang meledak-ledak, namun cepat reda. Mereka pintar bicara, gesit, dan suka menjadi pusat perhatian. Tapi, jika tidak ditanamkan nilai kesabaran, bisa tumbuh menjadi pribadi yang mudah menyerah saat keinginannya tak terpenuhi. 2-1 unyeng di kanan, 1 di kiri. Ini adalah tanda anak berpikiran luas dan dualistik. Mereka mampu menilai situasi dari dua sisi, dan cocok menjadi negosiator, pengamat, atau penulis. Namun sisi lemahnya adalah mudah ragu dan sering bimbang mengambil keputusan. Dalam budaya Jawa, tipe ini dikenal sebagai anak lintang loro. Anak yang pikirannya bisa terbagi dua arah sekaligus. 3-1 di depan, 1 di belakang. Jenis ini jarang, tapi sangat kuat maknanya. Anak seperti ini punya insting tinggi, sering disebut memiliki daya batin atau ketajaman spiritual alami. Mereka suka menyendiri, sering bicara dengan dirinya sendiri, dan sensitif terhadap suasana. Primbon menyebutnya sebagai anak ngalap wahyu, atau calon orang besar yang mengalami jalan hidup tidak biasa. 4-2 unyeng di bagian belakang. Ini adalah pertanda anak dengan kemampuan gaib tersembunyi. Bisa jadi ia kelak akan memiliki kelebihan seperti indera keenam, daya penyembuhan, atau bahkan kemampuan melihat hal-hal yang tak kasat mata. Namun, jika tidak dibimbing dengan baik secara spiritual dan emosional, bisa menjadi pribadi yang tertutup, pendendam, atau penuh konflik batin. Setiap posisi unyeng-unyeng adalah isyarat, bukan vonis. Ia ibarat arah angin di lautan. Jika layar ditata dengan benar, maka kapal bisa melaju jauh. Tapi jika arah layar salah, kapal bisa oleng dan karam. Anak-anak yang memiliki dua unyeng-unyeng memang sering menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena keunikan fisik mereka, tapi karena tingkah laku dan kepribadian yang begitu berbeda dari anak-anak pada umumnya. Dalam primbon Jawa, ada sejumlah sifat umum yang sering ditemukan pada mereka, dan ini menjadi bahan pertimbangan penting bagi orang tua dalam mendidik. Pertama, anak dengan dua unyeng-unyeng biasanya aktif luar biasa. Mereka seperti punya
energi tak terbatas, dan jarang bisa diam. Otaknya cepat berpikir, tangannya cepat bergerak, mulutnya juga tak mau kalah. Selalu ingin bicara, bertanya, atau bahkan berdebat. Namun, energi yang melimpah ini bisa menjadi berkah atau bencana, tergantung bagaimana orang tua mengarahkannya. Kedua, mereka memiliki kecerdasan emosional tinggi. Anak semacam ini bisa menangkap suasana hati orang lain dengan cepat. Jika ibunya sedang sedih, ia akan ikut murung. Jika gurunya kesal, ia akan merasa bersalah meski tidak tahu sebabnya. Namun justru karena kepekaan inilah, anak ini bisa mudah tersinggung dan punya emosi yang meletup-letup. Ketiga, anak dua unyeng-unyeng dikenal punya kemauan keras dan jiwa pemberontak. Mereka tidak suka disuruh tanpa penjelasan. Kalau diberi perintah, mereka akan bertanya, "Kenapa?" Dan kalau jawabannya tidak logis, mereka bisa menolak mentah-mentah. Di sisi lain, anak ini juga punya naluri kepemimpinan. Mereka suka mengatur teman, memimpin permainan, bahkan memecah masalah yang orang dewasa pun sulit menyelesaikan. Namun, kelemahannya adalah mereka sulit konsisten. Hari ini rajin, besok bisa sangat malas. Hari ini penuh semangat belajar, besok bisa mogok sekolah. Tapi sekali lagi, ini bukan karena buruk. Mereka hanya butuh pendekatan yang berbeda, yakni pendekatan yang mengandalkan pengertian, keteladanan, dan komunikasi. Orang tua sering mengeluh, "Kenapa anak saya dua wajah? Kadang seperti malaikat, kadang seperti singa." Jawabannya, karena ia memang membawa dua kekuatan dalam satu jiwa. Dan tugas orang tua bukan melawan karakter itu, tapi memahaminya, menyeimbangkannya. Maka dalam Primbon disebutkan, "Sopo kang lairake lintang loro, kudun dandani paseduluran karo kaluihan." Barang siapa melahirkan anak berbintang dua arah, harus bersahabat dengan kelebihan dan kekurangannya. Setiap anak adalah anugerah. Dan seperti kata para leluhur kita, tanda lahir seperti unyeng-unyeng bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Dua unyeng-unyeng bukan berarti anak akan sulit diatur seumur hidup. Ia justru punya potensi luar biasa yang bisa membawa kemuliaan bagi keluarga, asalkan dibesarkan dengan kebijaksanaan. Dalam Primbon, banyak cerita tentang tokoh besar yang sejak kecil punya dua unyeng-unyeng. Mereka tumbuh menjadi orang hebat, pemimpin, guru spiritual, bahkan tokoh perubahan di tengah masyarakat. Tapi tidak sedikit juga yang hidupnya penuh kegagalan, karena sejak kecil tidak mendapatkan pemahaman dari orang tua. Unyeng-unyeng ibarat petunjuk arah. Jika kita tahu membaca peta, maka perjalanan akan lebih lancar. Tapi kalau kita mengabaikannya, maka kemungkinan besar kita akan tersesat. Orang tua zaman dulu sangat memahami filosofi ini. Itulah sebabnya mereka tidak hanya melihat unyeng-unyeng sebagai bagian tubuh, tapi sebagai pesan alam. Lantas apa yang bisa dilakukan orang tua masa kini? Amati anakmu, jangan sekadar menilai dari perilaku luar. Dengarkan anakmu, karena mereka ingin dimengerti, bukan dibungkam. Berikan contoh, bukan sekadar perintah. Anak dengan dua unyeng-unyeng belajar lebih cepat dari apa yang mereka lihat, bukan dari apa yang mereka dengar. Dan yang paling penting, jangan membandingkan anak dengan anak lain. Karena anak yang memiliki dua unyeng-unyeng membawa takdir yang unik. Tugas kita bukan menjadikannya seperti orang lain, tapi membantunya menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Sebagaimana pepatah Jawa menyebut, "Kembang mekar ora bareng, nanging kabeh bakal nduweni wangi." Bunga tidak mekar bersamaan, tapi semuanya punya harumnya masing-masing. Semoga penjelasan Primbon tentang dua unyeng-unyeng ini bisa membuka wawasan kita, terutama dalam mendidik anak dengan penuh kesadaran dan cinta. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video penuh makna lainnya. Tulis di kolom komentar, apakah anak Anda juga punya dua unyeng-unyeng? Kita bahas bersama di video selanjutnya. Semoga anak-anak kita menjadi pribadi luhur, cerdas, dan diridai Gusti Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.